Kancil dan Tikus. Di hutan hiduplah 2 ekor kancil. Mereka bernama Kanca dan Manggut. Kedua ekor kancil itu bersaudara. Manggut adalah kakak dari Kanca. Sebaliknya, Kanca adalah adik dari Manggut. Walaupun mereka bersaudara, tetapi sifat mereka sangatlah berbeda. Kanca rajin dan baik hati, sedangkan Manggut pemalas dan suka menjahili teman. Suatu hari, Manggut kelaparan, tetapi Manggut malas mencari makan. Akhirnya, Manggut mencuri makanan Kanca. Waktu Kanca menanyai kepada Manggut, "Di mana makanannya?" Manggut menjawab, "Dicuri tikus." "Ah, mana mungkin dimakan tikus?" kata Kanca. "Iya kok, masa sama kakaknya tidak percaya?" jawab Manggut berbohong. Mulanya, Kanca tidak percaya dengan omongan Manggut. Tetapi setelah Manggut mengatakannya berkali-kali, akhirnya Kanca percaya juga. Kanca memanggil Tikus ke rumahnya. "Tikus, apakah kamu mencuri makananku?" tanya Kanca pada Tikus. "Hah? Mencuri? Berpikir saja aku belum pernah," jawab Tikus. "Ah, si Tikus, kamu ini membela diri saja." "Sudah, Kanca, dia pasti berbohong," kata Manggut. "Ya sudahlah Tikus. Sebagai gantinya, ambilkan makanan di seberang sungai sana. Tadi aku juga mengambil makanan dari sana kok," kata Kanca mengakhiri percakapan. Tikus berjalan ke tepi sungai. Ia menaiki perahu kecil untuk menuju seberang sungai. Sebenarnya, Tikus tahu kalau Manggut yang mencuri makanan. Sementara itu, di bagian sungai yang lain, Manggut cepat-cepat menyeberangi sungai. Ia hendak memasang perangkap tikus agar tikus terperangkap. Ketika tikus hampir mendekati seberang sungai, tikus melihat perangkap. Tikus yakin kalau perangkap itu dipasang oleh Manggut. Tiba-tiba, tikus mendapat ide. Tikus berpura-pura tenggelam dalam sungai. "Ah, Manggut, tolong aku!" teriak tikus. Mendengar itu, Manggut segera menolong tikus. Tikus meminta Manggut mengantarkannya ke seberang sungai. Manggut tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengantarkan tikus ke seberang sungai. Sesampai di seberang sungai, tikus meminta Manggut menemani tikus mengambil makanan. Karena Manggut tidak hati-hati, kakinya terperangkap dalam perangkap tikus. Manggut menyesali perbuatan buruknya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Keledai pembawa garam. Pada suatu hari di musim panas, tampak seekor keledai berjalan di pegunungan. Keledai itu membawa beberapa karung berisi garam di punggungnya. Karung itu sangat berat, sementara matahari bersinar dengan teriknya. "Aduh, panas sekali. Sepertinya aku sudah tidak kuat berjalan lagi," kata keledai.
di depan sana tampak sebuah sungai. "Ah, ada sungai. Lebih baik aku berhenti sebentar," kata keledai dengan gembira. Tanpa berpikir panjang, ia masuk ke dalam sungai. Dan biur, keledai itu terpelesat dan tercebur. Ia berusaha untuk berdiri kembali, tetapi tidak berhasil. Lama sekali keledai berusaha untuk berdiri. Anehnya, semakin lama berada di dalam air, ia merasakan beban di punggungnya semakin ringan. Akhirnya, keledai itu bisa berdiri lagi. "Ya ampun, garamnya habis," kata tuannya dengan marah. "Oh, maaf, garamnya larut di dalam air ya," kata keledai. Beberapa hari kemudian, keledai mendapat tugas lagi untuk membawa garam. Seperti biasa, ia harus berjalan melewati pegunungan bersama tuannya. "Tak lama lagi akan ada sungai di depan sana," kata keledai dalam hati. Ketika berjalan menyeberangi sungai, keledai menjatuhkan dirinya dengan sengaja. Biur! Tentu saja garam yang ada di punggungnya menjadi larut di dalam air. Bebannya menjadi ringan. "Asik, jadi ringan," kata keledai ringan. Namun, mengetahui keledai melakukan hal itu dengan sengaja, tuannya menjadi marah. "Dasar keledai malas," kata tuannya dengan geram. Keesokan harinya, keledai mendapat tugas membawa kapas. Sekali lagi, ia berjalan bersama tuannya melewati pegunungan. Ketika sampai di sungai, lagi-lagi keledai menjatuhkan diri dengan sengaja. Biur! Namun, apa yang terjadi? Muatannya menjadi berat sekali. Rupanya, kapas itu menyerap air dan menjadi seberat batu. Mau tidak mau, keledai harus terus berjalan dengan beban yang ada di punggungnya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah terik matahari sambil membawa beban berat di punggungnya. Hikmah dari cerita ini adalah: berpikirlah dahulu sebelum bertindak, karena tindakan yang salah akan menyebabkan kerugian bagi kita. Putri Melati Wangi. Di sebuah kerajaan, ada seorang putri yang bernama Melati Wangi. Ia seorang putri yang cantik dan pandai. Di rumahnya, ia selalu menyanyi. Tetapi sayangnya, ia seorang yang sombong dan suka menganggap rendah orang lain. Di rumahnya, ia tidak pernah mau jika disuruh menyapu oleh ibunya. Selain itu, ia juga tidak mau jika disuruh belajar memasak. "Tidak, aku tidak mau menyapu dan memasak. Nanti tanganku kasar dan aku jadi kotor," kata Putri Melati Wangi setiap kali disuruh menyapu dan belajar memasak. Sejak kecil, Putri Melati Wangi sudah dijodohkan dengan seorang pangeran yang bernama Pangeran Tanduk Rusa. Pangeran Tanduk Rusa adalah seorang pangeran yang tampan dan gagah. Ia selalu berburu rusa dan binatang lainnya tiap 1 bulan di hutan. Karena itu, ia dipanggil Tanduk Rusa. Suatu hari, Putri Melati Wangi berjalan-jalan di taman.
Ia melihat seekor kupu-kupu yang cantik sekali warnanya. Ia ingin menangkap kupu-kupu itu, tetapi kupu-kupu itu segera terbang. Putri Melati Wangi terus mengejarnya sampai ia tidak sadar sudah masuk ke hutan. Sesampainya di hutan, Melati Wangi tersesat. Ia tidak tahu jalan pulang, dan hari pun sudah mulai gelap. Akhirnya, setelah terus berjalan, ia menemukan sebuah gubuk yang biasa digunakan para pemburu untuk beristirahat. Akhirnya, Melati Wangi tinggal di gubuk tersebut. Karena tidak ada makanan, Putri Melati Wangi terpaksa memakan buah-buahan yang ada di hutan itu. Bajunya yang semula bagus, kini menjadi robek dan compang-camping akibat tersangkut duri dan ranting pohon. Kulitnya yang dulu putih dan mulus, kini menjadi hitam dan tergores-gores karena terkena sinar matahari dan duri. Setelah sebulan berada di hutan, ia melihat Pangeran Tanduk Rusa datang sambil memanggul seekor rusa buruannya. "Hai Tanduk Rusa, aku Melati Wangi. Tolong antarkan aku pulang," kata Melati Wangi. "Siapa? Melati Wangi?" "Melati Wangi seorang putri yang cantik dan bersih, sedangkan engkau mirip seorang pengemis," kata Pangeran Tanduk Rusa. Ia tidak mengenali lagi Melati Wangi. Karena Melati Wangi terus memohon, akhirnya Pangeran Tanduk Rusa berkata, "Baiklah, aku akan membawamu ke kerajaanku." Setelah sampai di kerajaan Pangeran Tanduk Rusa, Melati Wangi disuruh mencuci, menyapu, dan memasak. Ia juga diberikan kamar yang kecil dan agak gelap. "Mengapa nasibku menjadi begini?" keluh Melati Wangi. Setelah 1 tahun berlalu, Putri Melati Wangi bertekad untuk pulang. Ia merasa uang tabungannya yang ia kumpulkan dari hasil kerjanya sudah mencukupi. Sesampainya di rumahnya, Putri Melati Wangi disambut gembira oleh keluarganya yang mengira Putri Melati Wangi sudah meninggal dunia. Sejak itu, Putri Melati Wangi menjadi seorang putri yang rajin. Ia merasa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga selama berada di hutan dan di kerajaan Pangeran Tanduk Rusa. Akhirnya, setahun kemudian, Putri Melati Wangi dinikahkan dengan Pangeran Tanduk Rusa. Setelah menikah, Putri Melati Wangi dan Pangeran Tanduk Rusa hidup berbahagia sampai hari tuanya. Landi, landak yang kesepian. Di hutan yang rindang, hidup seekor anak landak yang merasa kesepian. Landi namanya. Landi tidak mempunyai teman, karena teman-temannya takut tertusuk duri tajam yang ada di badannya. "Maaf Landi, kami ingin bermain denganmu, tapi durimu sangat tajam," kata Cici dan teman-temannya. Tinggallah Landi sendirian. Ia hanya bisa bersedih. "Mengapa mereka tidak mau berteman dan bermain denganku? Padahal tidak ada seekor binatang pun yang pernah tertusuk duriku," gumam Landi. Hari-hari berikutnya, Landi hanya melamun di tepi sungai. "Ah,
Andai saja semua duriku ini hilang, aku bisa bebas bermain dengan teman-temanku, kata Landi dalam hati. Landi merasa tidaklah adil hidupnya ini, selalu dijauhi teman-temannya. Ketika sedang asik dengan lamunannya, muncullah kuku kura-kura. "Apa yang sedang kau lamunkan, Landi?" sapa kuku mengejutkan. "Ah, tidak ada," jawab Landi malu. "Jika kau mempunyai masalah, aku siap mendengarkannya," kata kuku. Kuku kura-kura kemudian duduk di sebelah Landi. Lalu Landi mulai bercerita tentang masalahnya. "Kau tak perlu khawatir. Aku bersedia menjadi sahabatmu. Percayalah," kata kuku sambil menjabat tangan Landi. Betapa girangnya hati Landi. Kini ia mempunyai teman. "Tempurungmu tampak begitu berat. Apa kau tidak merasa tersiksa?" tanya Landi. "Oh, sama sekali tidak. Justru tempurung ini sangat berguna. Tempurung ini bisa melindungiku. Jika ada bahaya, aku hanya perlu menarik kaki dan kepalaku ke dalam." Hebat kan? Selain itu, aku tak perlu repot mencari tempat tinggal. Rumahku ini bisa berpindah-pindah sesuai keinginanku, kata kuku kura-kura sambil mempraktekkan apa yang dikatakannya. Landi Landak merasa terhibur. Suatu hari, teman Landi yang bernama Sam Kodok berulang tahun. Semua diundang, termasuk Landi Landak. "Ayo Landi, kau harus datang ke pesta itu," bujuk kuku kura-kura. "Aku tidak mau, karena nanti teman-teman yang lain pasti akan menjauhiku karena takut tertusuk duri," kata Landi dengan sedih. "Jangan khawatir, kau kan tidak sendirian. Aku akan menemanimu. Di sana banyak kue yang lezat, dan tentu saja buah apel loh." Mendengar kata apel, Landi menjadi tergoda. Ia memang sangat menyukai apel. Akhirnya, Landi mau juga berangkat bersama kuku kura-kura. Pesta Sam Kodok sangat meriah. Wangi aneka bunga tercium di setiap sudut ruangan. Ada 2 meja panjang diletakkan di sisi kiri dan kanan halaman Sam Kodok. Di atasnya tersedia berbagai macam kue dan buah-buahan. "Lihat, dekat meja ada 1 tong sirup apel," kata Landi. Landi dan kuku kura-kura memberikan selamat pada Sam Kodok. Setelah meniup lilin, semua bertepuk tangan sambil bernyanyi, "Selamat ulang tahun." Pada saat berdansa, semua yang diundang menghindar dari Landi Landak. Mereka takut tertusuk duri Landi Landak. Akhirnya, kuku kura-kuralah yang menemani Landi berdansa. Tiba-tiba, pesta yang mengasihkan itu terhenti dengan teriakan Tito. Ia datang sambil berlari ketakutan. "Awas, serigala jahat datang! Tolong, tolong,
teriaknya dengan napas tersengal-sengal. Semua menjadi ketakutan. Mereka berlari menyelamatkan diri. Karena tidak bisa berlari, kuku kura-kura langsung memasukkan kepala dan kakinya ke tempurung rumahnya. Sedangkan Landi Landak segera menggulung tubuhnya menjadi seperti bola. Serigala jahat yang mengejar teman-teman Landi tidak melihat tubuh Landi. Tiba-tiba, bruk, aduh, teriak serigala jahat. Ia tertusuk duri tajam Landi Landak. Sambil menahan sakit, serigala jahat langsung lari tunggang langgang. Maka selamatlah Landi dan teman-temannya. Hore, hore, hidup Landi Landak. Semua binatang mengeluhkan Landi. Landi menjadi tersipu malu karenanya. Maafkan aku, Landi. Selama ini aku menjauhimu. Padahal kau tidak pernah menyakitiku. Ternyata duri tajammu itu telah menyelamatkan kita semua. Sesal Cici Kelinci. Akhirnya semua yang datang ke pesta Sam Kodok meminta maaf pada Landi Landak karena telah menjauhinya. Kemudian mereka pun berterima kasih pada Landi Landak karena telah melindungi mereka dari serigala jahat. Kini Landi Landak tidak merasa kesepian lagi. Teman-temannya tidak takut lagi akan durinya yang tajam. Bahkan mereka merasa aman jika Landi berada di dekat mereka. Si kancil kena batunya. Angin yang berhembus semilir-semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, ia berkata, "Siapa yang tak kenal kancil, si pintar, si cerdik, dan si pemberani? Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, ia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat kancil dapat berkaca. Ia berkata-kata sendirian. Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku perdaya. Si kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, "Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya ia menemukan letak si siput. "Rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya, siput yang kecil dan imut-imut." Bukan. Kamu memang kecil, tapi tidak imut-imut, melainkan jelek bagai kotoran ayam, ujar si kancil.
Siput terkejut mendengar ucapan si Kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, "Hai Kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu, aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si Kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur lomba. Jangan lupa kalian bersembunyi di balik bongkahan batu, dan salah satu harus segera muncul jika si Kancil memanggil. Dengan begitu, kita selalu berada di depan si Kancil, kata siput. Hari yang dinanti tiba. Si Kancil datang dengan sombongnya, merasa ia pasti akan mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan Kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana ia sampai. Perlombaan dimulai. Kancil berjalan santai, sedang siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, Kancil memanggil siput. Tiba-tiba siput muncul di depan Kancil sambil berseru, "Hai Kancil, aku sudah sampai sini." Kancil terheran-heran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi. Ternyata siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya si Kancil berlari. Tetapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul di depan Kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas, dan nafasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput, tetapi tidak ada jawaban. Kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh dan ia akan menjadi pemenang perlombaan. Si Kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum sinis, Kancil berkata, "Kancil memang tiada duanya." Kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. "Oh, kasihan sekali kau Kancil, kelihatannya sangat lelah. Capek ya berlari," ejek siput. "Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang," seru si Kancil. "Sudahlah. Akui saja kekalahanmu," ujar siput. Kancil masih heran dan tak percaya kalau dia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. "Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu
ingat satu hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu dalam menyelesaikan setiap masalah. Kamu harus mengakui bahwa semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan mereka, ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah Kancil dengan rasa menyesal dan malu. Kelelawar yang pengecut. Di sebuah padang rumput di Afrika, seekor singa sedang menyantap makanan. Tiba-tiba seekor burung elang terbang rendah dan menyambar makanan kepunyaan singa. "Kurang ajar," kata singa. Sang raja hutan itu sangat marah, sehingga memerintahkan seluruh binatang untuk berkumpul dan menyatakan perang terhadap bangsa burung. Mulai sekarang, segala jenis burung adalah musuh kita. Usir mereka semua, jangan disisakan, kata singa. Binatang lain setuju, sebab mereka merasa telah diperlakukan sama oleh bangsa burung. Ketika malam mulai tiba, bangsa burung kembali ke sarangnya. Kesempatan itu digunakan oleh para singa dan anak buahnya untuk menyerang. Burung-burung kocar-kacir melarikan diri. Untung masih ada burung hantu yang dapat melihat dengan jelas di malam hari, sehingga mereka semua bisa lolos dari serangan singa dan anak buahnya. Melihat bangsa burung kalah, sang kelelawar merasa cemas, sehingga ia bergegas menemui sang raja hutan. Kelelawar berkata, "Sebenarnya aku termasuk bangsa tikus, walaupun aku mempunyai sayap. Maka izinkan aku untuk bergabung dengan kelompokmu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bertempur melawan burung-burung itu." Tanpa berpikir panjang, singa pun menyetujui kelelawar masuk dalam kelompoknya. Malam berikutnya, kelompok yang dipimpin singa kembali menyerang kelompok burung dan berhasil mengusirnya. Keesokan harinya, menjelang pagi, ketika kelompok singa sedang istirahat, kelompok burung menyerang balik mereka dengan melempari kelompok singa dengan batu dan kacang-kacangan. "Awas, hujan batu!" teriak para binatang kelompok singa sambil melarikan diri. Sang kelelawar merasa cemas dengan hal tersebut, sehingga ia berpikiran untuk kembali bergabung dengan kelompok burung.
ia menemui sang raja burung, yaitu burung elang. "Lihatlah sayapku, aku ini seekor burung seperti kalian." Elang menerima kelelawar dengan senang hati. Pertempuran berlanjut. Kera-kera menunggang gajah atau badak sambil memegang busur dan anak panah. Kepala mereka dilindungi dengan topi dari tempurung kelapa agar tidak mempan dilempari batu. Setelah kelompok singa menang, apa yang dilakukan kelelawar? Ia bolak-balik berpihak kepada kelompok yang menang. Sifat pengecut dan tidak berpendirian yang dimiliki kelelawar lama-kelamaan diketahui oleh kedua kelompok singa dan kelompok burung. Mereka sadar bahwa tidak ada gunanya saling bermusuhan. Mereka pun bersahabat kembali dan memutuskan untuk mengusir kelelawar dari lingkungan mereka. Kelelawar merasa sangat malu, sehingga ia bersembunyi di gua-gua yang gelap. Ia baru menampakkan diri bila malam tiba, dengan cara sembunyi-sembunyi. Kera jadi raja. Sang raja hutan, singa, ditembak pemburu. Penghuni hutan rimba jadi gelisah. Mereka tidak mempunyai raja lagi. Tak berapa lama, seluruh penghuni hutan rimba berkumpul untuk memilih raja yang baru. Pertama yang dicalonkan adalah macan tutul. Tetapi macan tutul menolak. "Jangan. Melihat manusia saja, aku sudah lari tunggang langgang," ujarnya. "Kalau begitu, badak saja. Kau kan amat kuat," kata binatang lain. "Tidak, tidak. Penglihatanku kurang baik. Aku telah menabrak pohon berkali-kali." "Oh, mungkin gajah saja yang jadi raja. Badan kau kan besar," ujar binatang-binatang lain. "Aku tidak bisa berkelahi dan gerakanku amat lambat," sahut gajah. Binatang-binatang menjadi bingung. Mereka belum menemukan raja pengganti. Ketika hendak bubar, tiba-tiba kera berteriak, "Manusia saja yang menjadi raja. Ia kan yang sudah membunuh singa." "Tidak mungkin," jawab tupai. "Coba kalian semua perhatikan aku. Aku mirip dengan manusia, bukan? Maka akulah yang cocok menjadi raja," ujar kera. Setelah melalui perundingan, penghuni hutan sepakat kera menjadi raja yang baru. Setelah diangkat menjadi raja, tingkah laku kera sama sekali tidak seperti raja. Kerjanya hanya bermalas-malasan sambil menyantap makanan yang lezat-lezat. Penghuni binatang
menjadi kesal, terutama serigala. Serigala berpikir, bagaimana si kera bisa menyamakan dirinya dengan manusia ya? Badannya saja yang sama, tetapi otaknya tidak. Serigala mendapat ide. Suatu hari, ia menghadap kera. "Tuanku, saya menemukan makanan yang amat lezat. Saya yakin tuanku pasti suka. Saya akan antarkan tuan ke tempat itu," ujar serigala. Tanpa pikir panjang, kera, si raja baru, pergi bersama serigala. Di tengah hutan, teronggok buah-buahan kesukaan kera. Kera yang tamak langsung menyergap buah-buahan itu. Ternyata si kera langsung terjeblos ke dalam tanah. Makanan yang disergapnya ternyata jebakan yang dibuat manusia. "Tolong! Tolong!" teriak kera sambil berjuang keras agar bisa keluar dari perangkap. Hahaha, tak pernah kubayangkan seorang raja bisa berlaku bodoh, terjebak dalam perangkap yang dipasang manusia. Raja seperti kera mana bisa melindungi rakyatnya, ujar serigala dan binatang lainnya. Tak berapa lama setelah binatang-binatang meninggalkan kera, seorang pemburu datang ke tempat itu. Melihat ada kera di dalamnya, ia langsung membawa tangkapannya ke rumah. Hikmah dari cerita ini adalah, perlakukanlah teman-teman kita dengan baik. Janganlah sombong dan bermalas-malasan. Jika kita sombong dan memperlakukan teman-teman semena-mena, nantinya kita akan kehilangan mereka. Seruling ajaib. Si kancil sedang asyik berjalan di hutan bambu. Ternyata enak juga jalan-jalan di hutan bambu, sejuk dan begitu damai, kata kancil dalam hati. Keasikan berjalan membuat ia lupa jalan keluar. Lalu ia mencoba jalan pintas dengan menerobos pohon-pohon bambu. Tapi yang terjadi, si kancil malah terjepit di antara batang pohon bambu. "Tolong! Tolong!" teriak kancil. Ia meronta-ronta, tapi semakin ia meronta, semakin kuat terjepit. Ia hanya berharap mudah-mudahan ada binatang lain yang menolongnya. Tak jauh dari hutan bambu, seekor harimau sedang beristirahat sambil mendengarkan kicauan burung. Ia berhayal bisa bernyanyi seperti burung. "Andai aku bisa bernyanyi seperti burung, tapi siapa yang mau mengajari aku bernyanyi ya?" tanyanya dalam hati. Semilir angin membuat harimau terkantuk-kantuk. Tak lama setelah ia mendengkur, terdengar suara berderit-derit.
Suara itu semakin nyaring karena terbawa angin. "Suara apa ya itu?" kata harimau. "Yang pasti bukan suara kicauan burung. Sepertinya suaranya datang dari arah hutan bambu. Lebih baik aku selidiki saja," ujar si harimau. Suara semakin jelas ketika harimau sampai di hutan bambu. Ia mendapati ternyata seekor kancil sedang terjepit di antara pohon-pohon bambu. "Wah, aku beruntung sekali hari ini. Tanpa susah payah, hidangan lezat sudah tersedia," ujar harimau kepada kancil sambil lidahnya berdecap melihat tubuh kancil yang gemuk. Kancil sangat ketakutan. "Apa yang harus kulakukan agar bisa lolos dengan selamat?" pikir si kancil. "Harimau yang baik, janganlah kau makan aku. Tubuhku yang kecil pasti tak akan mengenyangkanmu." "Aku tak peduli. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini," ujar si harimau. Angin tiba-tiba berhembus lagi. Kriet, kriet. "Suara apa itu?" tanya harimau penasaran. "Itu suara seruling ajaibku," jawab kancil dengan cepat. Otaknya yang cerdik telah menemukan suatu cara untuk meloloskan diri. "Aku bersedia mengajarimu asalkan engkau tidak memangsaku. Bagaimana?" tanya si kancil. Harimau tergoda dengan tawaran si kancil, karena ia memang ingin dapat bernyanyi seperti burung. Ia berpikir meniup seruling tidak kalah hebat dengan bernyanyi. Tangan si kancil pura-pura asik memainkan seruling seiring dengan hembusan angin. Sementara harimau memperhatikan dengan serius. "Kok lagunya hanya seperti itu?" tanya harimau. "Ini baru nada dasar," jawab kancil. "Begini caranya, coba kau kemari dan renggangkan dulu batang bambu ini dari tubuhku," kata si kancil. Harimau melakukan apa yang dikatakan kancil, hingga akhirnya kancil terbebas dari jepitan pohon bambu. "Nah, sekarang masukkan lehermu dan julurkan lidahmu pada batang bambu ini. Lalu tiuplah pelan-pelan," kancil menerangkan dengan serius. Jangan heran ya, kalau suaranya kadang kurang merdu. Tapi kalau lagi tidak ngadat suaranya bagus loh. Untung ada si harimau. Bodoh sekali dia. Mana ada seruling ajaib, kata kancil dalam hati. Harimau yang telah terjepit di antara batang bambu tidak menyadari bahwa ia telah ditipu si kancil. "Kau mau pergi kemana, Cil?" tanya harimau. "Aku mau minum dulu, tenggorokanku kering karena kebanyakan meniup seruling,"
jawab si kancil. Masa aku harus belajar sendiri? Tanya harimau lagi. Aku pergi tidak lama. Nanti waktu aku kembali, kau harus sudah bisa meniupnya ya. Jawab si kancil sambil pergi meninggalkan harimau. Setelah si kancil pergi, angin bertiup semilir-semilir dan semakin lama semakin kencang. Batang-batang pohon bambu menjadi saling bergesekan dan berderit-derit. "Hore, aku bisa!" seru harimau bersemangat. Karena terlalu bersemangat meniup, lidah harimau menjadi terjepit di antara batang bambu. Ia berteriak kesakitan dan segera menarik lidahnya dari jepitan batang bambu. Wah, ternyata aku telah ditipu lagi oleh si kancil. Betapa bodohnya aku ini. Pasti bunyi berderit-derit itu suara batang bambu yang bergesekan. Grrr, benar-benar keterlaluan. Kalau ketemu, nanti akan aku hajar si kancil, kata harimau. Setelah lelah mencari si kancil, akhirnya harimau beristirahat di bawah pohon. Angin berhembus kembali. Kriet, kriet, membuat batang-batang bambu saling bergesekan dan berderit-derit. Hal ini membuat amarah harimau sedikit reda. Ia jadi mengantuk dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi dapat meniup seruling asli, membuat para binatang menari dan menyanyi. Semut dan kepompong. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, kucing, capung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Krak! Terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya, kecuali si semut yang berlindung di dalam tanah. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja ku mau, ejek semut pada kepompong.
Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam dalam lumpur. "Tolong, tolong!" teriak si semut. "Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya?" Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang ke sekelilingnya mencari sumber suara. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. "Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu, kan?" "Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang?" kata si semut pada kupu-kupu. Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak berapa lama, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih pada kupu-kupu. "Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya, kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta." Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Sesama makhluk ciptaan Tuhan, janganlah saling mengejek dan menghina. Karena siapa tahu yang dihina lebih baik kedudukannya daripada yang menghina. Asal-usul Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hidup seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendirian. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. "Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar," gumam petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan.
Kedua matanya bulat dan menonjol, memancarkan kilatan yang menakjubkan. "Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku." Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Kemudian tidak berapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. "Bermimpikah aku?" gumam petani. "Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata," kata gadis itu. "Namaku Putri. Aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu," kata gadis itu seolah mendesak. Petani itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat. Setelah sampai di desanya, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama petani tersebut. "Dia mungkin bidadari yang turun dari langit," gumam mereka. Petani merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya, dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang iri, dan mereka menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha petani. Setahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah, karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuat mereka lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak manis, tetapi agak nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Lama-kelamaan, Putra selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, ia selalu menolak. Istri petani selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. "Ya, aku akan bersabar, walau bagaimanapun dia itu anak kita," kata petani kepada istrinya. "Syukurlah Kanda berpikiran seperti itu. Kanda memang seorang suami dan ayah yang baik," puji putri kepada suaminya. "Memang," kata orang,
Kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh petani itu. Pada suatu hari, putra mendapat tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia langsung pulang ke rumah. Dilihatnya putra sedang main bola. Petani menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan. Umpat si petani tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-katanya, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap, tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras dan semakin deras. Desa petani dan desa sekitarnya terendam semua. Air meluap sangat tinggi dan luas, sehingga membentuk sebuah telaga. Dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba, sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita ini adalah: jadilah orang yang sabar dan bisa mengendalikan emosi. Dan juga jangan pernah melanggar janji yang telah kita buat atau kita ucapkan. Kala Rahu. Pada suatu ketika, Batara Guru ingin mengadakan pesta besar di Kayangan Jonggring Salaka. Batara Guru kemudian menugasi Resi Narada untuk mengumpulkan para dewa dan dewi di Kayangan Jonggring Salaka. Dalam pesta itu, para dewa dan dewi diizinkan minum toya urip, air penghidupan. Siapa saja yang telah minum air penghidupan itu dapat hidup abadi. Resi Narada pun segera mengumpulkan para dewa dan dewi di Kayangan Jonggring Salaka. Dalam sekejap saja, para dewa dan dewi dari segenap penjuru mata angin tiba di Kayangan Jonggring Salaka. Mereka berkumpul di pendapa istana Jonggring Salaka yang sangat megah itu. Air penghidupan dalam cupu manik Astagina telah dituangkan ke dalam botol yang terbuat dari jamrud. Botol jamrud itu lalu diletakkan di atas meja yang terbuat dari mutiara. Para pembesar dewa dan dewi dipersilahkan mengambil air penghidupan itu lebih dahulu.
Setelah itu disusul para dewa dan dewi biasa. Sangat senanglah para dewa dan dewi itu. Air penghidupan itu baunya harum dan sangat dingin, sehingga tubuh para dewa dan dewi itu menjadi sangat segar. Pada waktu itu, di angkasa ada raksasa bernama Kalarahu. Ia melihat para dewa dan dewi sedang minum air penghidupan. Kalarahu lalu berkata dalam hati, "Jika aku dapat minum air penghidupan seperti para dewa dan dewi itu, pasti aku akan hidup abadi. Aku tidak akan mati selamanya." Kalarahu kemudian menyamar menjadi dewa dan ikut dalam pesta minum-minum air penghidupan itu. Dewa Matahari, Sang Hyang Surya, dan Dewa Bulan, Sang Hyang Chandra, tahu bahwa Kalarahu menyamar sebagai dewa ikut dalam pesta itu. Mereka segera memberitahu kepada Sang Hyang Wisnu. Ketika melihat Kalarahu sedang minum air penghidupan, Sang Hyang Wisnu segera melepaskan panah cakranya tepat di leher Kalarahu. Putuslah leher raksasa Kalarahu sehingga kepalanya melesat ke angkasa. Kepala Kalarahu tetap hidup abadi karena ia telah minum air penghidupan sampai di tenggorokannya. Kalarahu tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Dewa Matahari dan Dewa Bulan melaporkan kepada Sang Hyang Wisnu. Oleh karena itu, Kalarahu sangat marah kepada kedua dewa itu. "Hai Dewa Matahari dan Dewa Bulan, sewaktu-waktu kalian akan kutelan hidup-hidup," ancam Kalarahu kepada dua dewa itu. Setelah selesai mengadakan pesta, para dewa dan dewi itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Dewa Matahari dan Dewa Bulan pun juga kembali ke tempat mereka. Kalarahu kemudian mengejar Dewa Matahari dan Dewa Bulan untuk ditelannya. Kedua dewa itu pun terus terbang ke angkasa. Kalarahu tidak putus asa. Ia terus mengejar kedua dewa itu. Pada suatu ketika, Dewa Matahari tertangkap oleh Kalarahu dan ditelannya. Akan tetapi, Dewa Matahari dapat keluar lagi karena Kalarahu tidak mempunyai perut, hanya kepala saja. Begitu pula ketika Dewa Bulan ditelan oleh Kalarahu, ia juga dapat keluar lagi. Pada waktu Dewa Matahari ditelan oleh Kalarahu itu,
terjadilah gerhana matahari. Dan pada waktu dewa bulan ditelan oleh kala Rahu, terjadilah gerhana bulan. Sampai sekarang masih ada masyarakat Jawa yang percaya bahwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu karena matahari dan bulan ditelan oleh kala Rahu. Bende wasiat. Harimau sedang asik bercermin di sungai sambil membasuh mukanya. Gagah juga aku ini. Tubuhku kuat berotot dan warna lorengku sangatlah indah, kata harimau dalam hati. Kesombongan harimau membuatnya suka memerintah dan berbuat semena-mena pada binatang lain yang lebih kecil dan lemah. Si kancil akhirnya tidak tahan lagi. Benar-benar keterlaluan si harimau, kata kancil menahan marah. Dia mesti diberi pelajaran, biar kapok. Sambil berpikir di tengah jalan, kancil bertemu dengan kelinci. Mereka berbincang-bincang tentang tingkah laku harimau dan mencoba mencari ide bagaimana cara membuat si harimau kapok. Setelah lama terdiam, aku ada ide, kata si kancil tiba-tiba. Tapi kau harus menolongku, lanjut si kancil. Begini, kau bilang pada harimau kalau aku telah menghajarmu karena telah menggangguku. Dan katakan juga pada si harimau bahwa aku akan menghajar siapa saja yang berani menggangguku, termasuk harimau, karena aku sedang menjalankan tugas penting, kata kancil pada kelinci. Tugas penting apa, Cil? Tanya kelinci heran. Sudah, bilang saja begitu. Kalau si harimau nanti mencariku, antarkan ia ke bawah pohon besar di ujung jalan itu. Aku akan menunggu harimau di sana. Tapi aku takut, Cil. Benar nih rencanamu akan berhasil, kata kelinci. Percayalah padaku. Kalau gagal, jangan sebut aku kancil yang cerdik. Iya, aku percaya kepadamu. Tapi kamu jangan sombong. Nanti malah kamu jadi lebih sombong dari si harimau, kata si kelinci. Kemudian si kelinci pun berjalan menemui harimau yang sedang bermalas-malasan. Si kelinci agak gugup menceritakan yang terjadi kepadanya. Setelah mendengar cerita kelinci, harimau menjadi geram mendengarnya. Apa? Kancil mau menghajarku? Berani sekali dia.
kata harimau. Seperti yang diharapkan, harimau minta diantarkan ke tempat Kancil berada. "Itu dia si Kancil," kata kelinci sambil menunjuk ke arah sebatang pohon besar di ujung jalan. "Kita hampir sampai, harimau. Aku takut. Nanti jangan bilang si Kancil kalau aku yang cerita padamu. Nanti aku dihajar lagi," kata kelinci. Si kelinci langsung berlari masuk ke dalam semak-semak. "Hai Kancil, ku dengar kau mau menghajarku ya?" tanya harimau sambil marah. "Jangan bicara keras-keras. Aku sedang mendapat tugas penting." "Tugas penting apa?" Lalu Kancil menunjuk benda besar berbentuk bulat yang tergantung pada dahan pohon di atasnya. "Aku harus menjaga bende wasiat itu." "Bende wasiat? Apa itu, Cil?" tanya harimau heran. Bende adalah semacam gong yang berukuran kecil. Tapi bende ini bukan sembarang bende. Kalau dipukul, suaranya merdu sekali. Tidak bisa terlukis dengan kata-kata. Harimau pun jadi penasaran. "Apakah aku boleh memukulnya? Siapa tahu kepalaku yang lagi pusing ini akan hilang pusingnya setelah mendengar suara merdu dari bende itu." "Jangan, jangan," kata Kancil. Harimau terus membujuk si Kancil. Setelah agak lama berdebat, Kancil pun berkata, "Baiklah. Tapi aku pergi dulu. Jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa kepadamu." Setelah Kancil pergi, harimau segera memanjat pohon dan memukul bende itu. Tapi yang terjadi, ternyata bende itu adalah sarang lebah. Nging. Sekelompok lebah yang marah keluar dari sarangnya karena merasa diganggu. Lebah-lebah itu mengejar dan menyengat si harimau. "Tolong, tolong!" teriak harimau kesakitan sambil berlari. Ia terus berlari menuju ke sebuah sungai. Biur! Harimau langsung melompat masuk ke dalam sungai. Ia akhirnya selamat dari sengatan lebah. "Awas kau, Kancil!" teriak harimau menahan marah. "Aku dibohongi lagi. Tapi pusingku kok menjadi hilang ya?" Walaupun tidak mendengar suara merdu bende wasiat, harimau tidak terlalu kecewa, sebab kepalanya tidak pusing lagi. "Hahaha, lihatlah harimau yang gagah itu lari terbirit-birit disengat lebah," kata Kancil. "Binatang kecil dan lemah tidak selamanya kalah, bukan? Aku
berharap harimau bisa mengambil manfaat dari kejadian ini, kata kelinci penuh harap. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh memperlakukan makhluk hidup secara semena-mena, karena hukum karma itu ada.